Aku ditampar 12 kali oleh suamiku sendiri di depan umum, saat kupergoki dia bersama selingkuhannya. Tapi yang lebih menyakitkan, selingkuhannya tertawa terbahak-bahak. Dia pikir aku lemah. Dia salah besar. Saat itu juga, kujambak rambutnya, kusiram wajahnya dengan kopi panas, dan aku menekan tombol, rekam. Ini adalah kisahku menghancurkan karir si pelakor, dan memiskinkan suamiku dengan cara. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu adalah hari yang melelahkan, namun penuh pencapaian bagi Dina. Proyek besar yang ia pimpin selama 6 bulan terakhir akhirnya disetujui klien. Sebagai seorang manajer proyek di perusahaan arsitektur ternama, Dina telah membuktikan kemampuannya. Ia adalah wanita karir yang sukses, mandiri, dan dihormati. Di balik kesibukannya, ia juga seorang istri yang berusaha mendedikasikan waktu terbaiknya untuk sang suami, Fahmi. Ia merapikan hijabnya yang sedikit berantakan, menatap pantulan wajahnya di spion mobil. Senyumnya terkembang. Ia baru saja mengirim pesan singkat kepada Fahmi, mengatakan bahwa ia akan lembur dan pulang sedikit larut, sebuah kebohongan kecil untuk sebuah kejutan besar. Malam ini, ia ingin merayakan kesuksesannya bersama Fahmi. Ia sudah memesan tempat di Cafe Ambiance, sebuah restoran baru yang mewah dan sedang populer di kalangan atas. Fahmi sering membicarakan tempat itu, mengatakan bahwa rekan-rekannya sering berkunjung ke sana. Dina ingin sekali mengajak suaminya, dan malam ini adalah momen yang tepat. Ia sudah membayangkan wajah terkejut Fahmi saat ia muncul di sana. Selama ini, Dina merasa pernikahannya baik-baik saja. Memang, beberapa bulan terakhir Fahmi terasa sedikit menjaga jarak. Suaminya itu sering beralasan ada pertemuan bisnis mendadak atau pekerjaan lembur yang tak bisa ditinggal. Dina memakluminya. Ia pikir Fahmi sedang bekerja keras untuk masa depan mereka, sama seperti dirinya. Mobil yang ia kendarai, sebuah sedan mewah Eropa yang ia beli dengan gajinya sendiri, meluncur mulus di jalanan kota yang ramai. Dina memarkir mobilnya di area parkir yang luas. Ia merapikan sekali lagi blazernya, memastikan penampilannya sempurna. Ia melangkah masuk ke dalam cafe. Suasana di dalamnya persis seperti yang ia bayangkan. Cahaya temaram, alunan musik jazz yang lembut, dan aroma kopi premium yang bercampur dengan wangi parfum mahal para pengunjung. Tempat itu penuh dengan orang-orang kelas atas yang sedang bersantai atau melakukan pertemuan bisnis. Dina tersenyum kepada pelayan yang menyambutnya di pintu, mengatakan bahwa ia sudah memiliki reservasi tetapi ingin mencari suaminya terlebih dahulu. Dina mengedarkan pandangannya. Ia mencari sosok Fahmi. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, antisipasi dari kejutan yang ia siapkan membuatnya bersemangat. Ia berjalan melewati beberapa meja, matanya menelusuri setiap sudut. Awalnya ia tidak melihat Fahmi. Ada sedikit rasa kecewa. Apakah Fahmi belum datang? Atau mungkin suaminya itu ada di area outdoor? Ia hendak berbalik untuk bertanya kepada pelayan ketika matanya menangkap sesuatu di bilik paling sudut. Bilik itu sedikit tersembunyi, dirancang untuk privasi lebih. Di sana, ia melihat seorang pria yang sangat ia kenali. Punggung itu, bahu itu, potongan rambut itu. Itu Fahmi. Hati Dina langsung menghangat. Ternyata suaminya sudah ada di sini. Tapi dengan siapa? Pria itu tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang wanita muda, sangat cantik, dengan rambut panjang tergerai dan pakaian yang cukup terbuka. Wanita itu tertawa. Suaranya terdengar manja. Fahmi sedang menatap wanita itu dengan cara yang berbeda. Sebuah tatapan yang sudah lama tidak Dina lihat. Tatapan yang penuh pemujaan. Langkah Dina terhenti. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Ia masih berusaha berpikir positif. Mungkin itu klien bisnis. Ya, pasti klien. Fahmi sedang menjamu klien penting. Tapi pikiran positif itu langsung hancur berkeping-keping saat ia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tangan Fahmi terulur, mengelus pipi wanita itu dengan lembut. Wanita itu mendekatkan wajahnya, membisikkan sesuatu di telinga Fahmi. Dan kemudian, Fahmi mencondongkan tubuhnya ke depan dan mencium bibir wanita itu. Bukan ciuman singkat. Itu adalah ciuman yang dalam, penuh gairah, dan mesra. Dunia Dina serasa berhenti berputar. Suara musik jazz, denting gelas, dan obrolan para pengunjung mendadak lenyap. Yang ada hanyalah pemandangan di depannya. Pemandangan suaminya, Fahmi, pria yang ia cintai dan ia percayai, sedang bercumbu mesra dengan wanita lain. Wanita itu, Dina mengenali wajah itu sekarang.
Itu Manda. Seorang selebgram yang sedang naik daun, terkenal karena gaya hidupnya yang glamor dan postingan-postingannya yang provokatif. Napas Dina tercekat di tenggorokan. Rasa hangat dari antisipasi kejutan tadi kini berganti menjadi rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia merasa mual. Pemandangan itu begitu menyakitkan, begitu nyata. Ia ingin berbalik, lari dari tempat itu, dan berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Ia hanya berdiri di sana, mematung, menyaksikan pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya terhampar jelas di depan matanya. Kopi pahit pengkhianatan itu kini harus ia telan bulat-bulat, dan rasanya membakar seluruh isi dadanya. Rasa syok yang membekukan Dina perlahan tergantikan oleh gelombang emosi lain. Kemarahan. Rasa sakit yang luar biasa itu berubah menjadi api yang membakar dari dalam. Bagaimana bisa Fahmi melakukan ini padanya? Setelah semua yang telah ia berikan, setelah semua kepercayaan yang ia tanamkan. Dan melakukannya di tempat umum seperti ini, tanpa rasa malu sedikitpun. Hijab yang ia kenakan terasa panas, seolah ikut merasakan betapa terhinanya ia saat ini. Dengan langkah yang kini terasa berat namun pasti, Dina berjalan menuju meja di sudut itu. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Ia tidak peduli lagi dengan reputasinya atau reputasi Fahmi. Yang ia inginkan hanyalah jawaban. Yang ia inginkan hanyalah menatap mata pria yang telah menghancurkan hatinya. Suara langkah kakinya yang mendekat akhirnya membuat Fahmi dan Manda sadar. Mereka melepaskan ciuman mereka. Manda tampak sedikit kesal karena terganggu, sementara Fahmi mengangkat kepalanya. Mata Fahmi bertemu dengan mata Dina. Ekspresi Fahmi berubah dalam sekej obrolan. Dari gairah, menjadi keterkejutan, lalu berubah menjadi kepanikan murni. Pria itu langsung menarik tubuhnya menjauh dari Manda. Wajahnya pucat pasi. Dina? Desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. Manda, di sisi lain, tampak bingung sesaat. Ia menatap Dina dari atas ke bawah. Melihat wanita berhijab yang berdiri tegak dengan mata menyala-nyala itu. Lalu, seulas senyum tipis yang sombong terbit di bibirnya. Dia sepertinya tidak terkejut. Dia mungkin sudah tahu siapa Dina. Fahmi, suara Dina bergetar, menahan tangis dan amarah. Apa ini? Siapa dia? Apa yang kamu lakukan di belakang aku? Fahmi tergagap. Ia bangkit berdiri, berusaha meraih tangan Dina. Dina, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Ini Manda, dia klien aku. Klien? Dina tertawa sinis. Air matanya mulai jatuh. Klien yang harus kamu cium bibirnya di depan umum? Kamu pikir aku bodoh, Fahmi? Suara Dina mulai meninggi, menarik perhatian beberapa meja di sekitar mereka. Fahmi semakin panik. Tapi alih-alih merasa bersalah, kepanikan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk, kemarahan. Dia merasa terpojok. Dia merasa dipermalukan di depan selingkuhannya. Dina, jaga mulutmu. Kamu mempermalukan aku, bentak Fahmi. Aku yang mempermalukan kamu? Atau kamu yang mempermalukan aku? Teriak Dina, sudah tidak peduli lagi. Kamu selingkuh. Fahmi, kamu mengkhianati aku. Diam. Fahmi membentaknya. Dan kemudian, hal yang tak pernah terbayangkan oleh Dina seumur hidupnya terjadi. Tangan Fahmi terangkat. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Dina. Cafe yang tadinya riuh mendadak hening. Musik jazz seolah berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Pipi Dina terasa panas dan perih. Jilbabnya sedikit miring. Dia menatap suaminya dengan nanar, tidak percaya. Kamu nampar aku. Fahmi, yang sudah dikuasai amarah dan rasa malu, tidak berhenti. Dia kalap. Dia ingin Dina diam. Dia ingin masalah ini selesai. Aku bilang diam. Ini semua salahmu. Kenapa kamu harus datang ke sini? Kenapa kamu harus mengacau? Plah, tamparan kedua. Lebih keras. Di pipi yang sama. Dina terhuyung sedikit. Kamu istri macam apa? Hah? Memata-matai suami? Plah, tamparan ketiga. Dina tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana, menerima setiap tamparan itu. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap menatap tajam ke arah Fahmi. Sesuatu di dalam dirinya mulai mati rasa. Rasa sakit di pipinya tidak seberapa dibanding rasa sakit di hatinya. Dia mulai menghitung dalam hati. Ini adalah cara otaknya untuk tetap waras, untuk mencatat setiap detik penghinaan ini. 4. Fahmi mendorong bahunya. Kamu pikir kamu siapa?
5. Pipi kanannya kini yang jadi sasaran. 6. Beraninya kamu menuduhku. 7. 8. Tamparan itu datang bertubi-tubi. Dina bisa merasakan sudut bibirnya mulai sobek. Rasa anyir darah memenuhi mulutnya. 9. Pulang sekarang. 10. 11. Dan tamparan ke-12. Tamparan terakhir itu begitu kuat, hingga Dina jatuh tersungkur ke lantai. Dia terbatuk, memegangi pipinya yang bengkak dan berdenyut hebat. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan darah dari bibirnya. Dia merasa hancur. Hina. Dipermalukan di depan puluhan pasang mata yang memandangnya dengan kasihan, ngeri, atau sekadar penasaran. Dia menatap Fahmi, suaminya, yang kini berdiri menjulang di atasnya dengan napas terengah-engah dan mata memerah karena marah. Saat itulah, di tengah keheningan yang menyakitkan itu, terdengar suara lain. Suara yang memecah segalanya. Hahaha. Itu adalah tawa Manda. Dia tertawa terbahak-bahak. Keras. Mengeri. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, dan menatap Dina yang masih terduduk di lantai. Ya ampun, Fahmi, kamu hebat sekali, katanya di sela tawanya. Lihat istri kesayanganmu ini. Nyonya tua yang sok suci. Baru ditampar begitu saja sudah jatuh. Lemah sekali. Manda berjongkok sedikit, menyejajarkan wajahnya dengan Dina. Rasakan itu, Nyonya. Itu akibatnya kalau berani mengganggu kesenangan orang. Fahmi itu milikku sekarang. Kamu sudah habis. Lihat dirimu, menyedihkan sekali. Tawa Manda adalah tamparan ke-13. Tawa itu lebih menyakitkan dari 12 tamparan fisik yang baru saja ia terima. Tawa itu membakar sisa-sisa hatinya hingga menjadi abu. Tapi dari abu itu, sesuatu yang baru mulai bangkit. Air mata Dina berhenti mengalir. Rasa sakit di pipinya hilang. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin dan pekat. Dia mengangkat kepalanya, menatap Manda dengan mata yang kini kosong, sebelum akhirnya berubah menjadi kobaran api. Tawa Manda yang melengking itu seperti bensin yang disiramkan ke bara api di dalam dada Dina. 12 tamparan dari Fahmi merobek hatinya, tapi tawa dari si pelakor merobek harga dirinya. Rasa sakit di pipinya yang bengkak dan perih mendadak hilang. Air mata yang tadi mengalir kini berhenti seketika. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin, pekat, dan fokus. Di lantai yang dingin itu, Dina menatap lurus ke arah Manda yang masih berdiri angkuh di hadapannya, bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Menyedihkan, kata Manda sekali lagi, suaranya penuh kemenangan. Lihat, Fahmi. Istrimu yang berhijab ini ternyata tidak lebih dari karpet. Cukup diinjak sedikit. Dia? Manda tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Dalam satu gerakan yang cepat dan tidak terduga, Dina menerjang maju. Bukan seperti wanita lemah yang menyerang membabi buta, tapi seperti seekor singa betina yang terluka dan melindungi teritorialnya. Tangannya tidak mengarah ke Fahmi. Sasarannya jelas. Tangannya mencengkeram erat rambut Manda yang panjang dan tergerai indah itu. Tawa Manda berubah menjadi jeritan kesakitan yang melengking. Dina bangkit berdiri. Ia tidak melepaskan jambakannya. Ia menarik rambut Manda dengan paksa, membuat wanita itu ikut berdiri dalam posisi membungkuk yang menyakitkan. Fahmi terkejut melihat reaksi Dina yang tiba-tiba. Dia terlalu terpana untuk bergerak. Sakit, desis Dina, suaranya pelan, dingin, dan menusuk. Terdengar begitu kontras dengan wajahnya yang lebam dan jilbabnya yang sedikit acak-acakan. Kamu suka tertawa, kan? Tertawalah lagi. Ayo. Dina menarik rambut Manda lebih keras, menyeretnya mendekat ke meja mereka yang berantakan. Mata Manda terbelalak ketakutan, air mata mulai menggenang di pelupuknya. Sisi sombongnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa ngeri. Lepaskan aku. Sakit. Fahmi, tolong aku. Manda merengek, mencoba melepaskan cengkeraman tangan Dina. Tapi cengkeraman Dina sekuat baja. Fahmi tidak bisa menolongmu, kata Dina. Matanya lalu melirik ke meja. Di sana, ada secangkir kopi hitam yang dipesan Manda. Kopi itu masih mengepulkan uap tipis. Panas. Dalam sepersekian detik, keputusan itu dibuat. Dengan tangan kirinya masih menjambak rambut Manda, tangan kanan Dina menyambar cangkir kopi itu. Mata Manda membelalak ngeri. Jangan. Ini balasan untuk tawamu, murahan. Dina menyiramkan seluruh isi cangkir kopi panas itu tepat ke wajah Manda yang cantik namun sombong. Argrek. Jeritan Manda kali ini jauh lebih keras, memekakan telinga.
Itu adalah jeritan kesakitan murni. Dia meronta-ronta, melepaskan diri dari jambakan Dina dan langsung memegangi wajahnya. Cairan hitam pekat itu menetes dari rambutnya, membasahi wajahnya yang memerah, dan mengotori gaun mahal yang ia kenakan. Aroma kopi yang pekat menguar di udara, bercampur dengan bau gosong yang samar. Fahmi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Wajahnya memerah padam karena amarah yang baru. "Dina, kamu gila. Apa yang kamu lakukan?" Dia berteriak, melangkah maju untuk mendorong Dina. Tapi Dina sudah siap. Dia menepis tangan Fahmi dengan kasar. "Jangan sentuh aku," teriaknya balik, suaranya penuh kekuatan yang mengejutkan Fahmi. "Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotormu itu. Kamu menyiramnya. Kamu gila." Fahmi tergagap, bingung antara menolong Manda yang meraung-raung kesakitan atau menghadapi Dina. "Aku gila?" Dina tertawa pelan, tawa yang terdengar mengerikan. "Aku gila karena kamu yang membuatku gila. Fahmi, kamu menamparku 12 kali di depan selingkuhanmu." Sambil berkata begitu, Dina merogoh saku blazernya. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya. Fahmi dan Manda, yang mengintip dari sela-sela jemarinya yang basah oleh kopi, terdiam. Di layar ponsel itu, terlihat jelas sebuah aplikasi sedang berjalan. Dengan sebuah titik merah berkedip di sudut atas. Ponsel itu sedang merekam. Wajah Fahmi berubah dari merah, pada menjadi pucat pasi seketika. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia mengerti. Kamu merekamnya?" Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. "Sejak tamparan pertama," jawab Dina dengan suara yang stabil dan dingin. "Setiap tamparanmu, Fahmi. Setiap makianmu. Dan..." Dina mengarahkan ponselnya sedikit ke arah Manda yang kini terisak ngeri, setiap tawa mengejek darinya. "Semuanya ada di sini." Rekaman itu menangkap segalanya. Wajah brutal Fahmi saat menampar. Wajah sombong Manda yang tertawa terbahak-bahak. Dan puncaknya, detik-detik Manda tersiram kopi. Itu adalah bukti yang sempurna. "Kamu tidak akan..." Fahmi mulai panik. "Kamu suka jadi pusat perhatian, kan, Manda?" potong Dina, matanya menatap tajam ke arah selebgram itu. "Kamu suka pamer kemesraan dengan suami orang? Mari kita buat kamu terkenal di seluruh Indonesia." Jari-jari Dina bergerak cepat di atas layar. Dia menghentikan rekaman itu. Mengeditnya sedikit dengan cepat. Mengambil bagian paling penting, rentetan tamparan, tawa Manda, dan siraman kopi. Lalu, ia membuka aplikasi TikTok. "Tidak, Dina, jangan. Aku mohon." Fahmi mencoba menerjang untuk merebut ponsel itu. Terlambat. Dina menghindar. Ia mengetikkan sebuah kalimat singkat sebagai judul video, "Detik-detik suami, Fahmi, dan pelakor, Manda, menyiksaku di cafe Ambiance." Dia tidak lupa menandai akun resmi Manda dan menambahkan lokasi cafe tersebut. Lalu, di depan mata Fahmi yang terbelalak ngeri dan Manda yang menangis putus asa, Dina menekan tombol "Unggah". Bilah unggahan berwarna biru mulai berjalan di bagian atas layarnya. Dina memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia merapikan jilbabnya yang sedikit miring, meskipun pipinya bengkak dan merah. Ia menatap Fahmi untuk terakhir kalinya. Tatapannya penuh dengan kebencian dan penghinaan yang tak terhingga. "Ini baru permulaan," desisnya. Kemudian, Dina berbalik. Dengan punggung tegak dan langkah yang mantap, ia berjalan keluar dari cafe Ambiance. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia mengabaikan puluhan pasang mata yang menatapnya, mengabaikan bisikan-bisikan yang terdengar. Ia melangkah keluar dari neraka itu, meninggalkan Fahmi yang membeku ketakutan dan Manda yang meraung-raung kesakitan di lantai. Di dalam mobilnya, ia mengunci pintu, dan melihat notifikasi di ponselnya. "Unggahan Anda berhasil." Dina tidak pulang ke rumah. Rumah itu bukan lagi tempatnya. Rumah itu sudah ternoda oleh pengkhianatan Fahmi. Ia mengendarai mobilnya tanpa tujuan yang jelas pada awalnya, hanya ingin menjauh dari cafe Ambiance. Adrenalin yang tadi membanjirinya mulai surut, digantikan oleh rasa sakit yang berdenyut hebat di wajahnya. Pipinya terasa terbakar. Bibirnya perih dan ia bisa merasakan rasa anyir darah di mulutnya. Ia menepikan mobilnya di tempat yang agak sepi, dan akhirnya menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah yang balas menatapnya adalah wajah orang asing. Bengkak, merah, dengan bekas tamparan yang jelas di kedua pipi. Sudut bibirnya sobek dan berdarah. Matanya sembab, tapi tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah tekad yang mengeras. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan memotret wajahnya dari berbagai sudut. Ini adalah bukti.
Bukti fisik KDRT yang akan ia gunakan untuk menghancurkan Fahmi. Setelah itu, ia membuka aplikasi TikTok. Apa yang ia lihat membuatnya tercekat. Dalam waktu kurang dari 30 menit sejak ia mengunggahnya, video itu telah meledak. Puluhan ribu penonton. Ribuan komentar. Ratusan kali dibagikan. Notifikasinya berbunyi tanpa henti, ponselnya bergetar hebat di tangannya. Ia mulai membaca komentar-komentar itu. Ya Tuhan! Itu Manda si selebgram kan? Gila biadab. Suaminya iblis. Istri sah berhijab digituin di depan umum. 12 tamparan aku hitung. Kurang ajar. Hahaha rasain itu pelakor disiram kopi. Puas banget. Auto unfollow Manda. Perusak rumah tangga. Tolong viralkan sampai karirnya hancur. Tag brand yang endorse dia. Dan netizen bergerak lebih cepat dari yang Dina bayangkan. Video itu menyebar ke semua platform. Twitter, Instagram, Facebook. Nama Manda, Fahmi, dan Cafe Ambiance menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Tagar Manda pelakor, Fahmi KDRT, dan karma kopi panas bermunculan di mana-mana. Dina akhirnya memutuskan tujuannya. Ia memesan kamar di sebuah hotel bintang 5 yang mewah, menggunakan nama samaran dan membayar tunai untuk beberapa hari ke depan. Ia butuh tempat aman untuk berpikir dan merencanakan langkah selanjutnya. Di dalam kamar hotel yang mewah dan sunyi itu, Dina menyaksikan badai digital yang ia ciptakan. Teleponnya tidak berhenti berdering. Puluhan panggilan tak terjawab dari Fahmi. Fahmi pasti sudah melihat videonya. Fahmi pasti sedang panik setengah mati. Lalu, kehancuran Manda dimulai. Akun Instagram Manda, yang tadinya penuh pujian dan komentar genit, kini dibanjiri oleh puluhan ribu hujatan. Kolom komentarnya penuh dengan makian, emoji ular, dan emoji muntah. Dalam 1 jam, Manda kehilangan lebih dari 100.000 pengikut. Lalu, brand-brand yang mengendorse Manda mulai bertindak. Tekanan publik terlalu besar. Brand skincare ternama yang menjadikan Manda sebagai duta mereka adalah yang pertama. Mereka merilis pernyataan resmi di Instagram. Kami di Skincare Cantika mengecam segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku tidak etis yang merusak nilai-nilai keluarga. Menanggapi video yang sedang viral, kami memutuskan untuk menghentikan semua bentuk kerjasama dengan saudari Manda, efektif segera. Pernyataan itu seperti efek domino. Satu persatu, brand lain mengikuti. Brand pakaian, brand tas mewah, bahkan aplikasi kencan yang pernah memakai jasanya, semua merilis pernyataan serupa. Kontrak-kontrak bernilai ratusan juta, bahkan miliaran, diputus begitu saja dalam hitungan jam. Agensi model yang menaungi Manda juga mengeluarkan rilis pers, menyatakan bahwa Manda telah diberhentikan karena tindakannya telah mencoreng nama baik perusahaan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, karir yang dibangun Manda selama bertahun-tahun hancur lebur. Dari seorang selebgram yang dipuja-puja, ia menjadi paria yang dibenci oleh seluruh negeri. Akun media sosialnya akhirnya dinonaktifkan, tapi sudah terlambat. Wajahnya yang tertawa mengejek dan wajahnya yang tersiram kopi sudah tersimpan selamanya di jejak digital. Sementara itu, Fahmi juga tidak luput. Wajahnya terpampang jelas di video. Beberapa rekan kerjanya mulai mengenali. Perusahaan tempat Fahmi bekerja, sebuah perusahaan konsultan yang ia bangun bersama Dina, menggunakan sebagian besar modal dari Dina, mulai mendapat telepon dan email kemarahan. Di kamar hotelnya, Dina mengompres pipinya dengan es. Dia melihat semua itu dengan kepuasan yang dingin. Karir Manda sudah selesai. Kini, giliran Fahmi. Teleponnya berdering lagi. Nama Fahmi muncul di layar. Puluhan panggilan. Lalu, sebuah pesan teks masuk. Penuh amarah, huruf kapital semua. Kamu gila Dina. Kamu hancurkan semuanya. Kamu hancurkan Manda. Kamu hancurkan aku. Angkat teleponnya atau aku akan. Dina tidak selesai membacanya. Ancaman itu tidak ada artinya lagi. Dengan tenang, ia memblokir nomor Fahmi. Kemudian, ia menekan nomor lain. Nomor pengacara kepercayaannya. Halo, Pak Haris? Ini saya, Dina. Suaranya terdengar serak, tapi tegas. Ibu Dina? Astaga, Ibu tidak apa-apa? Saya baru saja melihat video yang sedang viral itu. Itu Ibu, kan? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Suara pengacara itu terdengar khawatir. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya aman, jawab Dina. Tapi saya butuh bantuan Bapak. Saya punya bukti KDRT. Saya punya foto luka-lukanya. Saya punya video lengkap kejadian di cafe. Dan saya punya bukti perselingkuhan yang jelas. Saya mau gugat cerai Fahmi.
Hening sejenak di seberang telepon. Baik, Bu Dina. Saya mengerti. Apa yang Ibu inginkan? Dina menatap pantulan wajahnya yang lebam di jendela kaca yang gelap. Saya mau cerai. Dan saya mau ambil semua yang menjadi hak saya. Semuanya. Fahmi membanting setir mobilnya dengan frustrasi. Ia baru saja meninggalkan cafe ambience. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah? Mustahil. Dina pasti sudah mengunci semuanya. Ponselnya terus bergetar hebat. Puluhan panggilan tak terjawab dari rekan kerjanya, dari atasannya, dan dari nomor-nomor yang tidak ia kenal. Video sialan itu, Dina benar-benar melakukannya. Dia menghancurkan segalanya. Di sebelahnya, Manda terus terisak, memegangi wajahnya yang ia tutupi dengan serbet basah. Jeritannya yang tadi melengking kini berubah menjadi rengekan putus asa yang membuat kepala Fahmi semakin pening. Ini semua salahmu. Manda tiba-tiba berteriak, suaranya serak. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu? Kenapa dia bisa tahu kita di sana? Kamu bilang dia lembur. Diam, Manda. Aku sedang pusing, bentak Fahmi. Mana ku tahu dia berbohong. Dia menjebak kita. Menjebak? Jelas-jelas kamu yang selingkuh, Fahmi. Dan sekarang lihat. Karierku hancur. Wajahku sakit sekali. Manda menangis histeris. Wajahnya yang cantik ini memerah dan mulai melepuh di beberapa bagian. Kopi itu benar-benar panas. Fahmi tidak punya pilihan. Ia tidak bisa membawa Manda ke rumah sakit besar. Mereka pasti akan jadi pusat perhatian. Ia juga tidak bisa pulang. Satu-satunya tempat yang terlintas di benaknya adalah tempat tinggal Manda. Ia mengarahkan mobil sedan mewah yang dibelikan Dina 3 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun, menuju sebuah area apartemen di pinggir kota. Fahmi selalu berpikir Manda tinggal di apartemen mewah, sesuai dengan gaya hidup yang ditampilkannya di Instagram. Kenyataannya jauh dari itu. Fahmi memarkir mobil di area parkir yang kotor di sebuah rumah susun sederhana, rusunawa, yang disewa Manda, atau yang lebih mirip disebut, kontrakan, vertikal. Udara di lorongnya pengap dan berbau lembab. Mereka naik ke lantai 4 menggunakan tangga karena liftnya rusak. Kamar Manda kecil, mungkin hanya tipe studio 21 meter persegi. Panas dan berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana, kontras dengan citra glamor yang selalu ia tampilkan. Inilah realitas si selebgram Manda. Cuma ini tempat tinggalmu? Tanya Fahmi sinis, rasa frustrasinya memuncak. Memangnya kamu pikir aku bisa beli apartemen mewah dengan uang endorse yang baru cair 3 bulan sekali? Aku butuh uang untuk perawatan, untuk gaya hidup. Kamu pikir jadi selebgram itu gampang? Manda membanting tasnya. Sialan, kenapa kamu bawa aku ke sini? Bawa aku ke dokter. Wajahku bisa cacat permanen. Kita tidak bisa ke rumah sakit sekarang. Manda, wajah kita ada di mana-mana. Fahmi mengusap wajahnya dengan kasar. Cari kompres atau obat apa saja yang kamu punya. Minggu itu dimulai seperti di neraka. Mereka berdua terkurung di dalam kontrakan sempit yang panas itu. Manda menghabiskan hari-harinya di depan cermin, menangisi wajahnya yang kini bengkak dan memar, bercampur dengan luka bakar dari kopi. Ia mengoleskan salep murah yang dibeli Fahmi dari apotek 24 jam. Ponselnya sudah ia matikan. Ia tidak sanggup lagi melihat jutaan hujatan dan notifikasi dari bank yang memberitahukan pembatalan transfer dana endorsement. Karirnya benar-benar tamat. Fahmi, di sisi lain, sibuk berusaha menghubungi Dina. Tapi nomornya diblokir. Ia mencoba menghubungi kantor, tapi sekretarisnya mengatakan bahwa para pemegang saham, yang ia baru ingat mayoritas adalah kerabat Dina, sedang mengadakan rapat darurat tanpanya. Ia mulai merasa cemas. Namun, kecemasan itu selalu tertutup oleh egonya yang selangit. Dia pikir dia siapa? Gerutu Fahmi pada hari ketiga, sambil memakan mie instan yang mereka beli di warung bawah. Hanya itu uang tunai yang ia punya di dompet. Semua kartu kreditnya tiba-tiba ditolak. Dia istrimu yang kaya raya. Bodoh, sahut Manda ketus dari atas kasur. Dia yang punya segalanya. Dan kamu? Kamu cuma numpang hidup sama dia. Sekarang aku juga ikut hancur karenamu. Jaga mulutmu, Manda. Amarah Fahmi tersulut. Aku yang membangun perusahaan itu. Dia memang menanam modal, tapi aku yang bekerja. Bekerja? Atau sibuk selingkuh denganku? Itu karena dia tidak pernah punya waktu untukku. Dia sibuk dengan hijabnya, sibuk dengan rapatnya. Dia istri yang dingin. Dan sekarang istri dingin itu akan mengambil semuanya darimu. Manda tertawa sinis. Lalu kita berdua akan jadi gembel di kontrakan busuk ini.
Fahmi terdiam. Ketakutan Manda mulai masuk akal. Tapi ia menepisnya. Tidak. Dina mencintainya. Dia yakin itu. Selama ini Dina selalu memaafkannya. Ini hanya luapan emosi sesaat. Dia pasti akan menyesal telah mengunggah video itu. Kamu tenang saja, kata Fahmi, berusaha meyakinkan Manda, namun lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia duduk di tepi kasur, membelai rambut Manda yang lepek. Dina itu emosi sesaat. Setelah dia tenang, dia pasti akan memohon aku kembali. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Kamu terlalu percaya diri, cibir Manda. Dengar, Fahmi menatapnya serius. Masalah video itu, biarlah. Nanti juga orang lupa. Masalah kariermu, nanti aku bantu lagi kalau aku sudah pegang kendali perusahaan. Yang penting sekarang adalah harta. Harta apa? Hartanya dia. Harta kita, ralat Fahmi. Harta Gonogini. Hukum di negara ini jelas. Apapun yang didapat selama pernikahan, adalah milik bersama. Termasuk rumah mewah seharga 25 miliar itu. Itu rumah kita. Itu atas nama kita. Aku yakin aku bisa mengurusnya. Dia sedikit ragu saat menyebut atas nama, tapi egonya cepat-cepat menutupinya. Setelah aku menceraikannya nanti, aku akan menuntut setengah dari nilainya. 12,5 miliar. Cukup untuk kita memulai hidup baru yang jauh lebih mewah. Sayang. Kamu bisa operasi plastik kalau perlu. Kita tinggalkan negara ini. Fahmi tersenyum licik. Rencana itu terdengar sempurna di telinganya. Dia akan membiarkan Dina tenang selama seminggu ini. Dia tidak akan mengganggunya. Biarkan istrinya itu mendinginkan kepala. Setelah itu, pengacaranya yang akan berbicara. Dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak sadar. Bahwa setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Setiap rencana busuknya. Setiap kalimat sombongnya tentang rumah 25 miliar dan harta Gonogini. Semuanya terdengar jelas oleh Dina. Ratusan kilometer jauhnya, di dalam kamar hotel mewahnya, Dina sedang mendengarkan. 3 hari lalu, ia menyuruh seorang detektif swasta untuk memasang alat sadar berteknologi tinggi di dalam mobil sedan yang masih dipakai Fahmi. Alat itu ia pasang saat Fahmi dan Manda terlelap di kontrakan mereka. Dan kini, alat itu mengirimkan rekaman percakapan mereka langsung ke laptopnya. Dina mendengar janji Fahmi pada Manda. Dia mendengar rencana suaminya untuk memiskinkannya. Bibir Dina yang masih sedikit bengkak, menyunggingkan senyum yang dingin. Rumah 25 miliar. Fahmi, gumamnya pelan. Akan kupastikan kamu bahkan tidak bisa membeli pintu dari rumah itu. Keesokan paginya, Dina sudah duduk di kantor pengacaranya, Pak Haris. Penampilannya sudah jauh lebih baik. Bengkak di wajahnya sudah mulai mereda, meski lebamnya masih tersisa dan ia tutup dengan kacamata hitam besar serta masker. Jilbab syari berwarna hitam yang ia kenakan membuatnya tampak berwibawa sekaligus misterius. Di hadapannya, Pak Haris meletakkan beberapa tumpuk dokumen. Posisimu sangat kuat, Bu Dina, ujar Pak Haris dengan nada serius. Video viral itu sudah menjadi bukti publik. Ditambah lagi, hasil visum dari rumah sakit yang ibu kunjungi malam itu sudah keluar. Ini jelas-jelas penganiayaan berat, KDRT murni. Kita bisa menjerat Fahmi dengan pasal berlapis. Bagus, jawab Dina singkat. Suaranya tenang, tanpa emosi. Saya mau proses cerai secepat mungkin. Dan saya mau amankan semua aset saya. Tentu. Mari kita tinjau kepemilikan aset ibu dan bapak Fahmi, kata Pak Haris sambil membuka laptopnya. Ada rekening bersama, beberapa deposito, dan tentu saja rumah utama di kawasan elit itu. Itu bukan rumah utama kami, Pak Haris, potong Dina. Itu rumah saya. Pak Haris mengangkat alisnya. Maksud ibu? Rumah seharga 25 miliar itu, lanjut Dina, saya beli 2 tahun lalu, lunas. Uangnya murni berasal dari dana warisan almarhum ayah saya. Sertifikat hak miliknya 100% atas nama saya, Dina. Jauh sebelum pernikahan kami bermasalah. Wajah Pak Haris berubah cerah. Ini luar biasa, Bu Dina. Ini mengubah segalanya. Jika rumah itu murni aset bawaan ibu, atau dibeli dengan uang warisan yang bisa dibuktikan, maka itu tidak masuk hitungan harta Gonogini. Fahmi tidak punya hak sepeser pun atas rumah itu. Saya tahu, kata Dina, dan itulah yang ingin saya dengar dari Bapak. Sekarang, saya mau Bapak urus surat-suratnya. Saya mau jual rumah itu. Minggu ini juga. Pak Haris nyaris tersedak. Dijual? Minggu ini? Bu Dina,
Menjual properti senilai 25 miliar itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan, untuk mendapatkan harga yang pas. Saya tidak butuh harga yang pas. Saya butuh kecepatan, kata Dina tegas. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah kontak. Saya sudah punya pembelinya. Seorang investor properti lama kenalan ayah saya. Dia sudah lama mengincar rumah itu. Saya akan berikan dia diskon khusus, asalkan transaksi selesai dalam 3 hari kerja. Dan semua pembayaran dilakukan ke rekening pribadi saya di Singapura. Bapak bisa mengurus legalitasnya. Pak Haris menatap kliennya dengan campuran rasa kaget dan kagum. Wanita di depannya ini bukan lagi korban yang menangis. Dia adalah seorang strategis yang dingin. Bisa, Bu Dina? Tentu saja. Jika pembelinya sudah ada dan dananya siap, kita bisa lakukan proses jual beli kilat. Bagus. Lakukan, perintah Dina. Sementara Pak Haris dan timnya bekerja seperti kilat mengurus legalitas penjualan rumah, Dina tidak tinggal diam. Ia beralih ke aset berikutnya, perusahaan konsultan tempat Fahmi bekerja. Bagaimana dengan saham perusahaan, Pak? Tanya Dina. Ini sedikit lebih rumit, kata Pak Haris. Perusahaan itu didirikan atas nama Bapak Fahmi sebagai direktur utama. Tapi 70% modal awalnya adalah pinjaman tanpa bunga dari saya pribadi, yang kemudian saya konversi menjadi saham atas nama saya, potong Dina lagi. Saya pemegang saham mayoritas. Fahmi hanya memegang 30%. Pak Haris tersenyum. Anda benar-benar sudah mempersiapkan segalanya, Bu. Dengan bukti KDRT dan perselingkuhan yang mencoreng nama baik perusahaan, kita bisa mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita bisa mendepaknya dari posisi direktur utama atas dasar tindakan tercela. Lakukan juga, kata Dina. Segera setelah rumah itu terjual. Operasi senyap itu berjalan tanpa hambatan. Di hari kedua, saat Fahmi dan Manda masih terkurung di kontrakan mereka, bertengkar tentang siapa yang harus keluar membeli makanan, Dina sedang menandatangani akta jual beli di depan notaris. Pembeli investor itu, seorang pria tua yang menghormati almarhum ayah Dina, tidak banyak bertanya. Dia melihat sertifikat asli atas nama Dina, melihat surat kuasa dari pengacara, dan langsung mentransfer dana 25 miliar itu. Pada hari ketiga, Pak Haris meneleponnya. Sudah selesai, Bu Dina. Dana sudah masuk ke rekening Anda. Rumah itu secara sah bukan lagi milik Ibu. Selamat. Dina menutup teleponnya. Tidak ada rasa sedih kehilangan rumah kenangan itu. Yang ada hanyalah kelegaan. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, mengambil aset bergerak. Mobil sedan mewah yang masih dipakai Fahmi. Mobil yang STNK dan BPKB-nya juga atas nama Dina. Malam itu, Dina menyewa sebuah truk derek resmi. Ia pergi ke area Rusunawa tempat Manda tinggal. Ia tidak keluar dari mobilnya. Ia hanya menunjuk ke sedan mewah yang terparkir kotor di sudut area parkir. Ambil mobil itu. Ini kunci cadangannya, dan ini surat kepemilikan aslinya, kata Dina kepada petugas derek. Para petugas bekerja cepat. Fahmi, yang sedang tertidur pulas setelah lelah bertengkar dengan Manda, tidak mendengar apa-apa. Mobil itu diangkat ke atas truk derek dan dibawa pergi. Langkah ketiga, mengosongkan rumah. Selama 2 hari berikutnya, Dina menyewa jasa pindahan profesional terbesar di kota. Mereka bekerja siang dan malam. Rumah 25 miliar itu dikosongkan total. Semua perabotan mewah, lukisan-lukisan mahal, koleksi jam tangan, brankas berisi perhiasan dan surat berharga, semuanya diangkut. Barang-barang itu dipindahkan ke beberapa gudang aman yang sudah disewa Dina. Ia juga tidak lupa mengurus aset terakhir. Ia menelepon bank, menggunakan surat perintah dari pengacara dan laporan kepolisian KDRT, untuk membekukan semua rekening bersama. Ia menarik semua dana atas namanya dan mengosongkan safe deposit box. Pada hari ke-6, rumah mewah itu berdiri kosong melompong. Hanya menyisakan debu di lantai marmer. Di kontrakannya, Fahmi mulai gelisah. Kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Rekeningnya diblokir. Hari itu, ia turun untuk membeli rokok, dan ia tertegun. Mobilnya hilang. Mobilku. Mobilku dicuri, teriaknya panik. Ia menelepon polisi, tapi polisi mengatakan bahwa ada laporan pengambilan unit oleh pemilik sah. Pemilik sah? Akulah pemiliknya, bentaknya. Polisi itu menjawab tenang, maaf, Pak. Di data kami, pemiliknya atas nama Ibu Dina. Fahmi membeku. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Dina tidak sedang mendinginkan kepala. Dina sedang berperang. Sialan, umpatnya. Dia harus pulang. Dia harus bicara dengan Dina.
Dia harus menghentikan kegilaan ini. Dia berlari ke jalan raya, menyetop taksi, dan berteriak, "Jalan ke perumahan Mutiara Hijau. Cepat!" Dia tidak tahu bahwa dia sedang berlari menuju kehancuran terbesarnya. Selama Fahmi dan Manda terkurung dalam neraka pribadi mereka di kontrakan sempit, Dina bergerak seperti bayangan. Dia telah berubah. 12 tamparan itu telah mematikan sisi lembut dalam dirinya, menggantikannya dengan presisi yang dingin dan tekad yang membara. Dia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering di lantai cafe ambience. Kini, yang ada hanya perhitungan. Hari pertama setelah kesepakatan penjualan rumah ditandatangani, armada truk pindahan profesional tiba di depan rumah mewah itu. Dina mengawasi semuanya dari teras, secangkir teh hijau di tangannya. Jilbabnya terpasang rapi, pakaiannya sederhana namun berkelas. Dia adalah seorang jenderal yang mengawasi evakuasi dari wilayah musuh. Para pekerja bergerak cepat dan efisien. Mereka mulai dari lantai atas. Kamar tidur utama. Ranjang seharga ratusan juta, lemari pakaian walk-in yang luas. Para pekerja membongkar semuanya. Dina berdiri di ambang pintu kamar itu. Disinilah dia tidur di samping seorang pembohong. Disinilah dia pernah percaya pada janji-janji palsu. Dia tidak merasakan nostalgia. Dia hanya merasa jijik. Semua pakaian di lemari itu, kata Dina kepada mandor tim, suaranya tenang. Pisahkan menjadi 2. Pakaian wanita masukkan ke box berlabel, pribadi. Semua pakaian pria, jas, kemeja, sepatu, jam tangan di laci masukkan ke box berlabel, donasi. Saya tidak mau melihatnya lagi. Dia tidak peduli berapa harga jas-jas yang dia belikan untuk Fahmi. Dia tidak peduli dengan koleksi sepatu impornya. Baginya, itu semua adalah sampah. Mereka beralih ke ruang kerja Fahmi. Ruangan yang selalu dibanggakan Fahmi sebagai pusat kerajaannya. Meja mahoni yang kokoh, komputer canggih, rak buku penuh dengan buku-buku bisnis yang mungkin tak pernah dibacanya. Dina masuk ke ruangan itu. Dia membuka laci meja Fahmi. Di dalamnya, selain tumpukan dokumen perusahaan, dia menemukan sebuah kotak beludru kecil. Dia membukanya. Sebuah kalung berlian. Jelas bukan untuknya. Ukurannya terlalu norak. Pasti untuk Manda. Dina tersenyum sinis. Dia mengambil kalung itu, berjalan ke toilet terdekat, dan menjatuhkannya ke lubang kloset. Dia menekan tombol flush. Dia melihat berlian itu berputar dan menghilang. Itu adalah pemandangan yang sangat memuaskan. Kosongkan ruangan ini. Semuanya, perintahnya. Satu persatu ruangan itu dikosongkan. Sofa kulit impor seharga mobil. Lukisan-lukisan abstrak mahal. Perangkat home theater canggih. Semuanya diangkut. Dapur dengan peralatan seharga ratusan juta, lemari pendingin raksasa, semuanya dicabut. Dalam 2 hari, rumah itu gundul. Di sela-sela pengosongan, Dina menjalankan misi lainnya. Pagi hari kedua, dia pergi ke bank. Bukan bank biasa, tapi divisi private banking tempat dia menjadi nasabah prioritas. Dia tidak datang sendirian. Pak Haris, pengacaranya, mendampinginya. Dina duduk di hadapan manajer bank, seorang wanita parubaya yang selalu bersikap ramah padanya. Kali ini, wajah manajer itu tampak prihatin. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa Ibu Dina, katanya pelan. Kami sudah melihat beritanya. Saya di sini bukan untuk dikasihani, jawab Dina, suaranya tetap datar. Dia meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Ini laporan kepolisian resmi atas KDRT. Ini hasil visum dari rumah sakit. Dan ini surat permintaan legal dari pengacara saya. Manajer itu memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti. Saya ingin, lanjut Dina, membekukan semua rekening bersama atas nama saya dan Fahmi. Segera. Pindahkan semua saldo ke rekening pribadi baru yang sudah disiapkan Pak Haris. Saya juga ingin mengosongkan safe deposit box nomor 302. Sekarang. Manajer bank itu mengangguk. Baik, Bu Dina. Kami akan proses. Setengah jam kemudian, Dina berada di dalam ruang brankas yang dingin. Dia membuka kotak penyimpanan pribadinya. Di dalamnya ada perhiasan warisan ibunya, beberapa emas batangan yang ia kumpulkan sebagai investasi, dan surat-surat berharga. Dia mengambil semuanya, memasukkannya ke dalam tas yang telah ia siapkan. Kotak itu kini kosong. Dia menutupnya kembali. Langkah terakhir adalah mobil. Malam itu, dia menyewa truk derek resmi. Berbekal BPKB dan STNK asli atas namanya, dia melacak lokasi mobil sedan yang dipakai Fahmi. Dia menemukannya terparkir kotor di area parkir Rusunawa Manda.
Dina bahkan tidak perlu turun. Dia menyaksikan dari kejauhan saat petugas derek mengaitkan mobil itu dan mengangkatnya. Mobil yang pernah ia berikan dengan cinta, kini ia ambil kembali dengan perhitungan. Hadiah ulang tahun itu telah ditarik. Menjelang hari ke-6, rumah 25 miliar itu benar-benar kosong. Lantai marmer yang dulu berkilau kini kotor berdebu. Gema langkah kaki Dina adalah satu-satunya suara di dalamnya. Dia melakukan satu kali inspeksi terakhir. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada satupun barang yang bisa mengingatkannya pada Fahmi. Oh, kecuali satu hal. Dina berjalan ke garasi yang luas dan kosong. Dia mengambil selembar kertas dari tasnya. Itu adalah kwitansi pembelian lunas mobil sedan Fahmi, yang baru saja ia ambil kembali. Kwitansi itu jelas menunjukkan nama pembeli, Dina. Dan harganya, hampir 2 miliar rupiah. Dengan sepotong selotip bening, Dina menempelkan kwitansi itu di tengah-tengah dinding garasi yang putih bersih. Sebuah monumen kecil untuk sebuah pengkhianatan. Biar Fahmi melihatnya. Biar Fahmi tahu bahwa bahkan kendaraan yang ia pakai untuk menjemput selingkuhannya pun adalah pemberian dari istri yang ia siksa. Dina berjalan keluar dari rumah itu. Dia mengunci pintu depan untuk terakhir kalinya. Dia menyerahkan kunci itu kepada perwakilan pemilik baru yang sudah menunggu di luar gerbang. Rumah ini milik Anda sekarang, kata Dina. Tim keamanan Anda sudah boleh masuk. Terima kasih, Bu Dina. Transaksi yang sangat cepat, kata pria itu. Dina mengangguk. Dia masuk ke dalam mobilnya yang lain, sebuah SUV sederhana yang biasa ia pakai kerja, dan melaju pergi. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia telah menghapus 10 tahun pernikahannya dalam waktu kurang dari seminggu. Fahmi panik. Kepanikan murni yang dingin merayapi tengkuknya. Mobilnya hilang. Dicuri. Tapi laporan polisi mengatakan mobil itu diambil pemilik sah. Pemilik sah? Dina. Tentu saja. Sialan. Apa yang wanita itu lakukan? Dia harus pulang. Dia harus menghentikan Dina. Dia harus mengambil alih situasi. Dia berlari ke jalan raya di depan rusunawa kumuh itu, mengabaikan teriakan Manda dari jendela yang memanggilnya. Kamu mau kemana, Fahmi? Jangan tinggalkan aku. Fahmi tidak peduli. Manda adalah masalah. Dina adalah sumber uangnya. Dia harus mengamankan sumber uangnya. Dia menyetop taksi yang kebetulan lewat. Perumahan Mutiara Hijau, Blok A1. Cepat, Pak, bentaknya sambil membanting pintu. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja keras. Amarahnya membuncah. Beraninya Dina mengambil mobilnya? Setelah semua yang ia lakukan untuknya. Dia memimpin perusahaan. Dia. Fahmi sadar, dia tidak bisa memikirkan satu hal pun yang dia lakukan tanpa modal dari Dina. Pikiran itu membuatnya semakin marah. Pasti dia cuma menggertak. Gumam Fahmi pada dirinya sendiri. Dia marah besar. Wajar. Aku menamparnya. Tapi mengambil mobil? Ini keterlaluan. Tunggu sampai aku di rumah. Aku akan memberinya pelajaran. Aku akan mengancamnya balik. Dia tidak akan berani macam-macam. Dia sudah membayangkan skenarionya. Dia akan masuk rumah, mendobrak pintu kamar jika perlu. Dia akan menarik Dina, memarahinya habis-habisan, lalu mungkin dia akan sedikit melunak. Memintanya memaafkan. Berjanji akan meninggalkan Manda. Ya, itu akan berhasil. Dina terlalu mencintainya untuk melepaskannya. Dia hanya perlu bersikap sedikit lebih manis setelah ini. Taksi itu akhirnya berbelok ke kawasan perumahan elit yang familiar. Jalanan yang lebar, pohon-pohon rindang, rumah-rumah megah di kiri dan kanan. Ini adalah dunianya. Ini adalah tempatnya. Berhenti di depan gerbang nomor 1, perintahnya pada sopir taksi. Taksi berhenti. Fahmi merogoh sakunya. Dia baru sadar. Uang tunainya habis untuk membeli makanan beberapa hari ini. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu yang sudah diblokir. Sialan. Pak, tunggu sebentar. Saya masuk ambil uang. Istri saya yang akan bayar. Jangan kemana-mana, katanya dengan nada angkuh yang dipaksakan. Sopir taksi itu menatapnya curiga, tapi mengangguk. Fahmi melompat keluar dan berjalan cepat ke gerbang hitam raksasa rumahnya. Dia menekan tombol interkom. Tidak ada jawaban. Aneh. Biasanya pelayan akan langsung menjawab. Dia menekan lagi. Hening. Dina. Buka pintunya, teriaknya. Dia mencoba memasukkan kode akses pribadinya di panel samping. Bip bip bip. Akses ditolak. Jantung Fahmi mulai berdebar tidak karuan. Apa-apaan ini? Rusak?
Dia menggedor-gedor gerbang besi itu dengan tangannya. Buka. Ini saya, kami. Satpam. Pelayan. Buka pintunya. Tiba-tiba, pintu pos satpam kecil di balik gerbang terbuka. Tapi yang keluar bukan Udin, satpam yang biasa berjaga. Yang keluar adalah dua pria tegap berseragam safari biru tua yang tidak ia kenali. Wajah mereka keras dan tatapan mereka dingin. Salah satu dari mereka mendekat ke gerbang dari sisi dalam. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Bantu? Saya pemilik rumah ini. Kenapa kalian ada di sini? Di mana Udin? Dan kenapa interkomnya mati? Buka pintunya, sembur Fahmi. Pria itu menatap Fahmi dari atas ke bawah. Penampilan Fahmi memang sedikit kacau. Belum mandi beberapa hari, pakaian kusut, dan wajah panik. Maaf, Pak. Bapak bukan pemilik rumah ini lagi, kata satpam itu dengan nada datar. Darah serasa surut dari wajah Fahmi. Apa maksudmu? Kamu dipecat. Kamu tidak tahu siapa saya. Kami tahu Bapak adalah Bapak Fahmi. Tapi rumah ini sudah resmi dijual oleh pemilik sahnya, Ibu Dina, 3 hari yang lalu, jelas satpam kedua, yang kini berdiri di samping rekannya. Kami adalah tim keamanan dari pemilik baru. Kami diperintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk, terutama Bapak. Dunia Fahmi serasa berputar. Dijual? Tidak mungkin. Itu bohong. Dina tidak mungkin menjual rumah ini. Ini rumah kami. Dia tidak bisa menjualnya tanpa persetujuanku. Ini harta Gonogini. Menurut dokumen legal yang kami pegang, sertifikat rumah ini 100% atas nama Ibu Dina. Penjualan ini sah di mata hukum. Pak, mohon Bapak segera pergi dari area ini. Bapak membuat keributan. Saya mau bertemu Dina. Di mana dia? Dina? Fahmi berteriak putus asa. Ibu Dina sudah tidak di sini. Rumah ini sudah kosong, kata satpam itu. Kosong? Suara Fahmi pecah. Dari belakang, terdengar suara klakson mobil. Pak, jadi bayar tidak? Saya sudah tunggu 10 menit, teriak sopir taksi. Fahmi dihadapkan pada penghinaan terbesarnya. Diusir dari rumahnya sendiri oleh satpam baru, sementara sopir taksi menagih utang padanya. Saya tidak punya uang, bisik Fahmi pada satpam itu, rasa malunya mengalahkan amarahnya. Satpam itu menatapnya tanpa ekspresi. Fahmi berbalik ke sopir taksi. Saya tidak punya uang tunai. Nanti saya transfer. Wah, tidak bisa, Pak. Dari tadi Bapak bilang mau ambil uang. Kalau tidak ada, saya panggil polisi. Fahmi benar-benar terpojok. Dia melihat ke rumahnya. Kosong. Dijual. Dia melihat ke taksi. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Tolong, Fahmi memohon pada satpam itu. Izinkan saya masuk. Sebentar saja. Saya hanya ingin melihat. Saya tidak percaya ini. Satpam itu saling berpandangan. Mungkin merasa sedikit kasihan, atau mungkin hanya ingin Fahmi cepat pergi dan berhenti membuat keributan. Salah satu dari mereka akhirnya membuka gerbang kecil di samping gerbang utama. Baik. 5 menit. Hanya sampai teras. Jangan coba tentu. Ini adalah kerangka cerita 10 bab yang penuh intrik, kemarahan, dan pembalasan yang memuaskan, sesuai dengan permintaan Anda. Fahmi menatap selembar kwitansi itu. Tangannya gemetar hebat. Kwitansi lunas, 2 miliar rupiah, atas nama Dina. Di bawahnya, tulisan tangan istrinya yang rapi dan tegas. Sudah kuambil kembali apa yang jadi milikku. Lunas. Ini bukan gertakan. Ini bukan kemarahan sesaat. Ini adalah sebuah eksekusi. Dia terhuyung mundur, keluar dari garasi. Dia menatap rumah yang kini bisu dan gelap di hadapannya. Kosong. Kata itu bergema di kepalanya. Kosong. 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 Seperti hidupnya sekarang. Dina, teriaknya sekuat tenaga. Suaranya sendiri memantul kembali padanya, ditelan oleh dinding-dinding telanjang dan ruangan-ruangan hampa. Gema itu terdengar seperti tawa yang mengejek. Tidak ada jawaban. Tidak ada pelayan. Tidak ada istri. Tidak ada siapa-siapa. Dia merogoh ponselnya dengan panik. Baterainya tinggal 5%. Sialan. Dia harus cepat. Dia mencoba menelepon Dina. Masih diblokir. Tentu saja. Bodoh. Dia menelepon kantornya. Dia adalah direktur utama. Mereka harus menurutinya. Panggilan itu tersambung ke meja sekretarisnya. Selamat sore, PT Cipta. Rina, ini saya,
Fahmi, cepat sambungkan saya ke bagian keuangan. Kenapa semua kartu saya diblokir? Dan apa-apaan ini, kenapa Dina bisa menjual rumah tanpa izin saya? Semburnya tanpa jeda. Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara Rina terdengar, dingin dan profesional. Tidak seperti biasanya. Maaf, Bapak Fahmi. Saya tidak bisa menyambungkan Bapak. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan 3 hari lalu, Bapak Fahmi sudah resmi diberhentikan dari posisi Direktur Utama dan dari semua jabatan di perusahaan ini, efektif segera. Fahmi merasa lantai marmer di bawah kakinya bergoyang. Apa? Diberhentikan? Rapat apa? Kalian tidak bisa melakukan itu. Saya yang mendirikan perusahaan ini. Maaf, Pak. Ibu Dina, sebagai pemegang 70% saham perusahaan, telah mengajukan mosi tidak percaya dengan bukti kuat bahwa tindakan Bapak, terkait video KDRT yang viral, telah mencoreng nama baik perusahaan dan merugikan klien. Keputusan ini sudah final dan sah secara hukum. Mohon untuk tidak menghubungi kantor ini lagi. Klik. Telepon ditutup. Napas Fahmi tercekat. Diberhentikan? Dipecat? Dari perusahaannya sendiri? Tidak. Tidak mungkin. Dia menatap layar ponselnya yang berkedip-kedip. Baterai sekarat. 1 panggilan terakhir. Bang. Dia harus tahu. Dia menekan nomor call center prioritasnya. Selamat sore, Bapak Fahmi. Ada yang bisa kami? Jangan banyak bicara. Cek rekening saya. Semua rekening saya. Kenapa saya tidak bisa transaksi? Kenapa kartu saya ditolak? Suara operator itu terdengar tenang, namun tegas. Mohon tunggu sebentar, Pak. Baik. Menurut data kami, semua rekening bersama atas nama Bapak dan Ibu Dina telah dibekukan dan dikosongkan atas permintaan pemilik rekening utama, Ibu Dina. Apa dasarnya? Dia tidak bisa melakukan itu. Dasarnya adalah laporan kepolisian resmi nomor LP123X 2025 atas tindakan KDRT dan penganiayaan, Pak. Dan juga surat perintah dari pengadilan. Semua aset di rekening bersama telah diamankan oleh Ibu Dina. Saldo Anda di rekening pribadi, 0 rupiah, Pak. Dan semua fasilitas kartu kredit Anda, yang jaminannya adalah rekening tersebut, juga sudah kami tarik permanen. Layar ponsel itu mati. Baterainya habis. Fahmi menatap layar hitam di tangannya. 0 rupiah. Dipecat. Rumah dijual. Mobil diambil. Dia tidak punya apa-apa lagi. Pria itu terdiam. Keheningan di rumah kosong itu terasa memekakan telinga. Dia berdiri di tengah aula utama yang luas. Tempat di mana dulu tergantung lampu kristal seharga 500 juta. Kini yang ada hanya bekas lubang di plafon. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Di tengah lantai marmer yang berdebu itu, tergeletak sebuah map coklat besar. Satu-satunya barang yang tersisa di seluruh ruangan. Dengan kaki yang terasa seperti timah, dia berjalan mendekat. Dia berlutut. Tangannya gemetar hebat saat membuka tali map itu. Dia menarik isinya keluar. Lembar pertama adalah salinan akta jual beli rumah itu. Terjual. Sah. Ke pemilik baru. Lembar kedua adalah surat gugatan cerai. Di sana tertulis jelas alasan-alasannya. KDRT, dengan lampiran hasil visum dokter yang merinci setiap lebam dan luka sobek di bibir Dina. Perselingkuhan, dengan lampiran transkrip rekaman alat sadap. Pembicaraannya dengan Manda di kontrakan. Rencananya merebut rumah 25 miliar itu. Semuanya ada di sana. Dina tahu. Dina mendengar semuanya. Lembar ketiga adalah surat pemecatannya dari perusahaan. Ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris. Dan lembar terakhir adalah surat perintah penahanan dari kepolisian atas laporan KDRT yang diajukan Dina. Statusnya kini adalah tersangka. Tidak ah. Bisikan itu keluar dari tenggorokannya. Lalu, bisikan itu berubah menjadi tawa. Tawa pelan yang aneh. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Dia menertawakan Dina yang bergerak begitu cepat. Tidak. Tawa itu berubah menjadi geraman. Tidak aaaka. Fahmi menjerit. Itu bukan jeritan manusia. Itu adalah raungan binatang yang terluka parah. Dia berdiri, meremas surat-surat itu di tangannya. Dia histeris. Dia berlari ke dinding dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Dina, bangsat, kamu hancurkan aku. Dia menendang udara kosong. Dia menjambak rambutnya sendiri. Dia berlari dari satu ruangan kosong ke ruangan kosong lainnya, berteriak, mengumpat, dan menangis. Gemas suaranya sendiri menyiksanya. Rumah ini,
Simbol kesuksesannya, kini menjadi penjara kosong yang menertawakan kejatuhannya. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia memukul-mukul lantai itu sampai buku-buku jarinya berdarah. Dia menangis meraung-raung. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis kemarahan. Tangis seorang raja yang kerajaannya telah direbut dalam semalam. Dia miskin. Dia gelandangan. Dia tersangka. Dia benar-benar hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi. Di luar, kedua satpam baru itu mendengar raungan histeris itu. Mereka saling berpandangan. Sudah gila orang ini, kata salah satu dari mereka. Mereka masuk ke dalam, menarik Fahmi yang sudah tidak melawan lagi. Pria itu terkulai lemas. Energinya habis oleh amarah. Mereka menyeretnya keluar dari gerbang. Pergi, Pak. Jangan kembali lagi. Atau kami panggil polisi. Gerbang besi itu ditutup dengan suara debam yang keras. Menutup babak kemewahan dalam hidup Fahmi. Selamanya. Fahmi duduk di trotoar di depan gerbang yang kini tertutup rapat. Dia menatap rumah itu dengan pandangan kosong. Dia bukan lagi pria angkuh yang turun dari taksi beberapa jam lalu. Dia adalah seorang pria hancur. Bajunya kotor karena debu lantai, buku-buku jarinya berdarah, dan matanya merah bengkak karena tangisan histeris. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya ponsel. Dia tidak punya mobil. Dia tidak punya rumah. Satu-satunya tempat yang bisa dia tuju hanyalah tempat di mana penderitaan ini dimulai. Kontrakan Manda. Dia bangkit berdiri. Kakinya terasa berat. Dia mulai berjalan. Jarak dari perumahan elit itu ke Rusunawa Manda puluhan kilometer. Dia berjalan kaki. Malam mulai turun. Udara dingin mulai menusuk kulitnya, tapi dia tidak merasakannya. Yang dia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Dia berjalan melewati toko-toko mewah yang dulu sering ia kunjungi. Dia berjalan melewati restoran-restoran tempat dia mentraktir klien. Kini dia hanyalah bayangan di trotoar. Beberapa orang yang berpapasan menatapnya aneh. Seorang pria berpenampilan kacau, menangis sambil berjalan. Butuh waktu berjam-jam. Kakinya lecet dan melepuh. Perutnya melilit karena lapar. Dia belum makan apa-apa selain mie instan selama seminggu. Tengah malam, dia akhirnya sampai di depan gedung Rusunawa yang pengap itu. Dia naik tangga dengan sisa-sisa tenaga. Dia sampai di depan pintu kamar Manda. Dia menggedornya dengan lemah. Manda, buka. Ini aku, Fahmi. Pintu terbuka. Manda muncul dengan wajah yang tak kalah kacaunya. Wajahnya yang dulu cantik, kini penuh bekas luka bakar yang mulai mengering, meninggalkan noda-noda gelap. Dia tidak lagi memakai riasan. Dia menatap Fahmi dengan jijik. Dari mana saja kamu? Aku lapar. Kamu tidak membeli makanan? Fahmi tidak menjawab. Dia melangkah masuk dan jatuh tersungkur di lantai. Dia tidak punya tenaga lagi. Manda. Bisiknya, suaranya parau. Habis. Semuanya habis. Manda mengernyit. Apa maksudmu habis? Uangmu? Kamu sudah bisa ambil uang? Fahmi menggeleng pelan. Dia menatap Manda dengan mata yang putus asa. Rumah dijual, Manda. Dina menjualnya. Rekeningku, 0. Semua uangku diambil. Perusahaan, aku dipecat. Mobil-mobil diambil. Semuanya. Semuanya hilang. Dia menatap Manda, mencari sedikit saja simpati. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kita miskin. Hening. Manda hanya berdiri di sana, mencerna setiap kata. Wajahnya perlahan berubah. Dari kesal, menjadi tidak percaya, lalu menjadi kemarahan yang luar biasa. Miskin? Desisnya. Miskin? Suaranya melengking. Kamu bilang kamu miskin? Manda, aku? Kamu bajingan. Manda menendang kaki Fahmi. Aku kehilangan karierku karena kamu. Wajahku hancur karena kamu. Aku dihujat satu Indonesia karena membela pria brengsek sepertimu. Dan sekarang kamu datang ke sini dan bilang kamu miskin. Ini semua salah Dina. Fahmi mencoba membela diri. Ini salahmu. Manda menjerit histeris. Dia mulai memukuli Fahmi. Dia mengambil bantal, piring kotor, apa saja yang bisa ia raih, dan melemparkannya ke Fahmi. Kamu bilang kamu akan memberiku 12 miliar. Kamu bilang aku akan hidup mewah. Kamu pembohong. Penipu. Fahmi, yang sudah terlalu lelah fisik dan mental, hanya bisa menangkis serangan itu dengan lemah. Aku tidak mau hidup dengan gembel sepertimu. Manda meraung. Dia menarik kerah baju Fahmi, menyeretnya ke pintu. Keluar.
Keluar dari kontrakanku. Pergi kamu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Dia mendorong Fahmi keluar dari pintu dengan sekuat tenaga. Fahmi jatuh tersungkur di lorong rusunawa yang kotor dan bau. Jangan pernah kembali lagi, bajingan miskin. Blam. Pintu dibanting dan dikunci dari dalam. Terdengar suara tangisan histeris Manda dari balik pintu. Fahmi terbaring di lantai lorong. Ditolak. Diusir. Dia tidak punya tempat lagi di dunia ini. Dia sendirian. Dia miskin. Dia telah kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, Fahmi menjadi salah satu dari banyak gelandangan di jalanan ibu kota. Dia tidur di emperan toko, mengais makanan sisa dari tempat sampah. Pakaiannya compang-camping. Janggut dan kumisnya tumbuh liar. Dia bau. Orang-orang menjauhinya. Kadang, ada yang mengenalinya. Itu si Fahmi yang di TikTok. Kasihan, sekarang jadi gembel. Mereka menertawakannya, mengambil fotonya. Karma telah dibayar lunas. Dia hidup menderita. Dan selingkuhan murahannya, Manda, yang sama putus asanya, mencoba melakukan penipuan online kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Dia tertangkap. Wajahnya yang berbekas luka bakar itu terpampang di koran lokal, ditangkap bersama Fahmi yang akhirnya ikut membantunya karena kelaparan. Mereka berdua berakhir di penjara. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah lounge jet pribadi di Bandara Jenewa, Swiss. Dina duduk dengan tenang, menatap pegunungan Alpen yang tertutup salju dari jendela. Hijabnya yang elegan berwarna krem, serasi dengan mantel wol yang ia kenakan. Wajahnya bersih, bekas lebam itu telah lama hilang. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan aura percaya diri yang kuat. Di laptopnya, ia baru saja menutup dokumen pendirian perusahaan barunya. Dina International Holdings. Saldo di rekeningnya di Singapura yang berisi 25 miliar, ditambah aset-aset lain yang ia amankan, telah menjadi modal awalnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Haris. Ibu Dina, berita terakhir. Fahmi dan Manda resmi divonis penjara 3 tahun atas kasus penipuan. Dina membaca pesan itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia hanya menghela napas panjang. Napas kelegaan. Seorang pramugari menghampirinya. Pesawat Anda siap untuk lepas landas, Ibu Dina. Dina mengangguk. Dia menutup laptopnya. Dia mengambil gelasnya, berisi jus apel segar. Dia menatap cairan emas di gelas itu. Kopi pahit hanya untuk masa lalu, gumamnya. Dia tersenyum. Senyuman tulus yang memancarkan kekuatan dan kebebasan. Dia berdiri, merapikan hijabnya, dan berjalan mantap menuju jet pribadi yang akan membawanya ke kehidupan baru. Kehidupan di mana dia adalah pemilik segalanya, dan tidak ada lagi yang bisa menamparnya.